Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 8 yang beranggotakan Nadia Salsabila dan Siva Ayu Lestari akan menyampaikan mengenai materi grup siklik. Grup siklik. Grup siklik adalah suatu order dari suatu grup yang setiap unsurnya dapat ditulis sebagai perpangkatan, positif atau negatif, atau perkalian dari suatu unsur tetap dari grup tersebut. Jadi perpangkatannya bisa perpangkatan positif atau perpangkatan negatif. Definisi 4.1. Misalkan A sebarang anggota dari grup G dengan operasi perkalian didefinisikan A pangkat 1 sama dengan A pangkat 2 sama dengan A kali A pangkat 3 sama dengan A kali A, dan secara induksi untuk sebarang bilangan bulat positif K dengan A pangkat K plus 1 sama dengan A dikali A pangkat K. Hal ini berarti bahwa A pangkat N dimaksudkan sebagai perkalian A dengan A sampai N kali. Dalam hal ini, suatu identitas dan inverse dapat juga dinyatakan dengan menggunakan perpangkatan. Selanjutnya definisi 4.2. Perjanjian bahwa A pangkat 0 sama dengan E dan untuk sebarang integer positif N berlaku A pangkat min N sama dengan A pangkat min 1 dikali pangkat N sama dengan A pangkat min 1 dikali A pangkat min 1 sampai dengan A pangkat min 1 sebanyak N faktor. Dengan mudah dapat dibuktikan bahwa A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M plus N. Dan A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Jika AB sama dengan AB, maka A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Catatan, biasanya A kali B pangkat N dikali A pangkat N kali B pangkat N jika A kali B sama dengan B kali A, maka A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Definisi 4.4. Misalkan A sebarang anggota dari grup G dengan operasi plus pergandaan N kali A didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama A sama dengan A, yang kedua A sama dengan A ditambah A, dan yang ketiga A sama dengan A ditambah 2 dikali A. Dan secara induksi untuk sebarang integer positif K, yaitu K plus 1 dikali A sama dengan A ditambah K kali A. Lebih jauh, 0 kali A sama dengan 0, yaitu elemen identitas. Jadi min N kali A sama dengan N kali min A sama dengan min A ditambah hingga sampai min A, sebanyak N suku. Perlu dicatat bahwa dalam A pangkat N dan N kali A bukan anggota grup. Di samping itu berlaku sifat berikut. Yang pertama N kali A ditambah M kali A sama dengan dalam kurung N tambah M dikali A. Dan N kali dalam kurung M kali A sama dengan dalam kurung N kali M dikali A. Yang ketiga N kali dalam kurung A plus B sama dengan N dikali A ditambah N dikali B. Jika A plus B sama dengan B plus A. Jadi dapat disimpulkan bahwa grup siklik adalah subgrup yang unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur dari grup itu sendiri. Suatu grup siklik bisa beranggotakan terhingga banyaknya unsur, bisa juga beranggotakan tak hingga unsur-unsur. Selanjutnya, teorema grup siklik. Teorema 4.1 misalkan G dengan operasi perkalian grup dan misalkan A sebarang anggota tertentu dari G, jika A sama dengan A kali K sedemikian sehingga K elemen dari Z, maka himpunan A merupakan subgrup dari G. Bukti, misalkan A sebarang anggota dari grup G, operasi penjumlahan, maka pergandaan N kali A didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama A sama dengan A, yang kedua A sama dengan A ditambah A, yang ketiga A sama dengan A plus 2 dikali A.
Dan secara induksi untuk sebarang integer positif K, yaitu K plus 1 dikali A sama dengan A ditambah K kali A. Lebih jauh, 0 dikali A sama dengan 0, yaitu elemen identitas. Dan min N kali A sama dengan N dikali min A sama dengan min A ditambah min A ditambah sampai dengan min A sebanyak N sub I. Contoh, yang pertama, Z6 mempunyai ordo 6 karena mengandung 6 anggotaan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Secara umum, Zn mempunyai ordo n. Yang kedua, Z mempunyai tak hingga karena Z mempunyai tak berhingga banyak anggota. Ordo dari himpunan I, yaitu I min 1 min I1 adalah 4 dalam C. Oke, yang selanjutnya yaitu teorema 4.2. Misalkan A sembarang anggota grup G dengan operasi kali. Sifat-sifat berikut ini berlaku. Yang pertama, jika untuk semua bilangan bulat positif M didapat A pangkat M tidak sama dengan E, maka berbagai kuasa dari A akan berbeda dan A sama dengan A tak hingga A pangkat min 2, A pangkat min 1, A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, dan seterusnya, tak hingga. Yang kedua, jika terdapat bilangan bulat positif terkecil M sehingga A pangkat M sama dengan E, maka A sama dengan A pangkat 1, A pangkat 2, seterusnya sampai A pangkat M mempunyai tepat M anggota. Bukti yang pertama, misalkan K dan N bilangan bulat dengan K lebih dari N. Karena K lebih dari N, maka K kurang N positif. Dan dengan anggapan didapat A pangkat K min N tidak sama dengan E, sehingga A pangkat K sama dengan A pangkat N. Hal ini berarti bahwa kuasa berbagai bilangan bulat positif akan berbeda. Akibatnya A mempunyai anggota tak hingga banyak. Yang kedua, misalkan bilangan bulat positif terkecil M sehingga A pangkat M sama dengan E dan A pangkat K sembarang kuasa bilangan bulat positif dari A. Dengan menggunakan algoritma pembagian, maka untuk K dan M dalam Z terdapatlah Q dan R dalam Z sehingga K sama dengan M kali Q tambah R, di mana R lebih dari sama dengan 0 kurang dari M. Akibatnya, A pangkat K sama dengan A pangkat M pangkat Q ditambah R sama dengan A pangkat M dikali Q, A pangkat R sama dengan A pangkat M dikali pangkat Q, A pangkat R sama dengan A pangkat Q dikali A pangkat R sama dengan E dikali A pangkat R sama dengan A pangkat R. Hal ini berarti bahwa sembarang kuasa A pangkat K dapat mereduksi menjadi A pangkat R dengan R lebih dari sama dengan 0 kurang dari M. Bila R sama dengan 0, maka A pangkat R sama dengan A pangkat 0 sama dengan E sama dengan A pangkat M. Jika R lebih dari 0 kurang dari S dan S lebih dari R kurang dari sama dengan M, maka S dikurang R lebih dari 0 kurang dari M sehingga A pangkat R kurang S tidak sama dengan E dan akibatnya A pangkat R tidak sama dengan A pangkat S. Jadi A pangkat 1, A pangkat 2 sampai dengan A pangkat M semuanya berbeda dan A mempunyai M anggota. Oke, yang selanjutnya yaitu teorema 4.3. Jika G grup siklik, maka G abelian. Bukti, misalkan G grup siklik, karena G siklik maka G sama dengan A untuk semua A elemen G. Misalkan G sama dengan A pangkat K sedemikian sehingga K anggota Z akan ditunjukkan bahwa X, Y sama dengan YX untuk setiap YX, Y elemen G. Ambil sembarang X, Y dalam G, karena X, Y dalam G maka X sama dengan A pangkat M dan Y sama dengan A pangkat N untuk suatu M dan N dalam Z. Sehingga AM
AM dikali AN sama dengan AM ditambah N dan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dan YX sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah M sama dengan A pangkat M tambah N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan XY terbukti G grup abelian. Teorema yang selanjutnya yaitu misalkan A sembarang anggota grup G. Yang pertama, jika tidak ada kuasa positif dari A yang sama dengan E, maka order dari A adalah tak hingga. Yang kedua, jika terdapat bilangan bulat positif terkecil M sehingga A pangkat M sama dengan E, maka order dari A adalah M. Bukti analog teorema 4.2. Contoh, misalkan A suatu elemen tertentu dari grup G jika didefinisikan Tx elemen G sedemikian sehingga AX sama dengan XA, maka terbuktikan T grup bagian dari G. Penyelesaian yang pertama, T mengandung identitas E karena EA sama dengan A sama dengan AE. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa T tertutup. Yang ketiga, jika dimisalkan XY dalam T, maka XY kali A sama dengan X dikali YA sama dengan X dikali AY sama dengan AX dikali Y sama dengan A dikali XY. Berarti XY dalam T atau T tertutup. Yang keempat, jika dimisalkan X dalam T, maka AX sama dengan XA, X min 1 dikali AX sama dengan X min 1 dikali XA. X dikurang 1 dikali AX sama dengan A, X dikurang 1 dikali AX dikali X min 1 sama dengan A dikali X min 1. X min 1 dikali A sama dengan A dikali X min 1, berarti X min 1 dalam T terbukti bahwa T grup bagian G. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.